Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faris dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Pemodelan Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 menggunakan regresi nonlinier. Anggota kelompok kami terdiri dari Syafaatul Hidayah dengan NIM akhir 030, Nabila Salsa dengan NIM akhir 037, saya sendiri Audrey Regina dengan NIM akhir 070, dan Sabrina Falasifa dengan NIM akhir 073. Pendahuluan, menurut Badan Pusat Statistik, angka harapan hidup Indonesia pada tahun 2015 telah mencapai 70,78. Namun, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka harapan hidup yang rendah. Dari penelitian sebelumnya, diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu angka kematian bayi sebagai prediktor X1, persentase balita dengan pemberian imunisasi lengkap dengan prediktor X2, dan persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan prediktor X3. Dari permasalahan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel di atas terhadap angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur tahun 2015, serta bagaimana pemodelan dan kurva yang terbaik. Untuk metode penelitian, rancangan penelitian kami yang pertama yaitu merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei, kemudian selanjutnya pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data, kemudian analisis data, dan yang terakhir pelaporan berupa hasil dan ringkasan dari penelitian. Untuk sumber data kami, data ini berupa data sekunder yang bersumber dari tugas akhir Naura Nazifah dari Institut Teknologi November tahun 2017 dengan judul Pemodelan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dengan regresi berganda linier. Baik, yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dokumen yang sifatnya tertulis secara elektronik atau sudah diarsipkan dalam skripsi Naura Nazifah, mahasiswa Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November yang berjudul Pemodelan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dengan regresi linier berganda pada tahun 2017. Kemudian langkah analisis yang kami lakukan, yang pertama kita mendeteksi adanya outlier, kemudian menganalisis dan memilih model regresi terbaik menggunakan metode backward stepwise, kemudian melakukan pengujian asumsi residual yaitu uji identik, uji independen, dan uji normalitas, kemudian mendeteksi dan mengatasi terjadinya penyimpangan asumsi galat seperti autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, kemudian melakukan estimasi kurva dan memilih kurva yang terbaik, dan yang terakhir melakukan interpretasi model dan menarik kesimpulan. Yang selanjutnya ada yang pertama kita mendeteksi adanya outlier. Nah, di sini kita menggunakan uji groups test pada Minitab didapatkan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat pada PPT bahwa dari output di atas terlihat bahwa X2 dan X3 terdapat data outlier karena nilai p-value-nya lebih besar daripada 5%. Pada prediktor X2, data outlier terletak pada data ke-26 yaitu 27,07, sedangkan pada prediktor X3, outlier terletak pada data ke-11 yaitu 26,19. Next. Yang selanjutnya ada metode seleksi mundur atau backward stepwise. Di sini kita melakukan dua langkah. Yang pertama meregresikan variabel responsia terhadap semua variabel prediktor. Dari hasil analisis, X2 merupakan variabel yang paling tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena memiliki nilai p-value terbesar, yakni 0,504 dapat dilihat di tabel sebelah kanan, dan nilainya lebih dari alfa yang sebesar 5%, sehingga dapat diputuskan untuk mengeluarkan dari model regresi. Kemudian yang kedua, kita meregresikan kembali variabel responsia terhadap X1 dan X3. Dari hasil analisis p-value untuk X1 dan X3 variabel prediktor kurang dari alfa sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 dan X3 ini tidak dapat dikeluarkan dari model regresi karena berpengaruh signifikan terhadap Y. Sehingga didapatkan model regresi terbaik yaitu Y sama dengan 69,24 min 0,0870 X1 plus 0,0604 X3.
Baik, selanjutnya ada pengujian asumsi. Yang pertama, asumsi residual identik. Uji ini bertujuan untuk melihat homogenitas variansi dari residual. Menggunakan uji Glaser dengan alfa 5% didapatkan p-value sebesar 1, sehingga asumsi residual identik terpenuhi atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji asumsi residual independen atau autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antara kesalahan di periode sebelumnya atau T-1. Menggunakan uji Durbin-Watson didapatkan nilai sebesar 1,28027. Karena nilai tersebut terletak di antara min 2 kurang dari D kurang dari 2, sehingga asumsi residual independen terpenuhi atau tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, uji normalitas residual. Uji ini bertujuan untuk menilai sebaran data apakah berdistribusi normal atau tidak. Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alfa 5% didapatkan p-value 0,150, sehingga asumsi residual berdistribusi normal terpenuhi. Selanjutnya ada deteksi multikolinearitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kasus multikolinearitas, salah satunya dilakukan pemeriksaan pada nilai VIF atau Variance Inflation Factors. Indikasi terjadi multikolinearitas yaitu jika nilai VIF lebih dari 10. Berdasarkan output Minitab di atas, kasus multikolinearitas tidak terjadi karena nilai VIF sebesar 2,38, di mana kurang dari 10 untuk semua variabel. Selanjutnya ada estimasi kurva. Berdasarkan tabel di samping, diperoleh estimasi kurva terbaik untuk analisis data mengenai pengaruh angka kematian bayi dan persentase rumah tangga yang punya fasilitas tempat buang air besar sendiri terhadap angka harapan hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2015 adalah kurva Power dan S karena mempunyai MSE kecil dan koefisien determinasi yang besar. Next. Untuk kesimpulannya, hasil analisis yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Jawa Timur tahun 2015 adalah angka kematian bayi dan persentase rumah tangga yang punya fasilitas tempat buang air besar sendiri. Yang kedua, dengan metode backward stepwise, maka didapatkan model regresi terbaik, yaitu Y sama dengan 69,24 min 0,0870 X1 plus 0,064 X3. Yang ketiga, estimasi kurva terbaik untuk analisis data mengenai pengaruh angka kematian bayi dan persentase rumah tangga yang punya fasilitas tempat buang air besar sendiri terhadap angka harapan hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2015 adalah kurva Power dan kurva S. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.